Selamat sore semuanya. Waktu sudah Waalaikumsalam. ya, terima kasih, Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 ya. Pokoknya hari ini karena bulan Ramadan, nanti kita akan, eee, ikut di mata kuliah ini jam 17.00 sampai paling lambat jam 18.00. Jadi, mungkin agak cepat saja pada kali ini. Beberapa nama nampaknya udah pernah ketemu juga di matkul sebelumnya, yaitu keamanan informasi dan jaringan. Mmm, di KRS sih saya coba cek ada 21 mahasiswa yang ngambil matkul ini. Untuk pada kali ini baru 9, ini berjalan aja ya. Mungkin, pertanyaan pertama kepada teman-teman semua, LMS-nya udah ada ya? Akun LMS udah ada, udah bisa dibuka semuanya? Ada yang belum bikin KRS, Pak, Mmm, karena masih ada tunggakan. oh, masuk sini atau enggak? Harusnya ikut sih, tetap ikut biasanya. Kalau itu nanti karena saya make absennya otomatis ya, lewat LMS, mungkin nanti bisa japri atau bikin grup aja kali ya? Mungkin, kalau pokoknya yang belum ada KRS kan otomatis belum bisa akses LMS ya? Nah, kalau kayak gitu Betul, Pak. mungkin nanti bisa japri aja, biar saya tandain. Untuk nomor saya di sini 08787757573802. Ini nomor saya, bagi yang udah punya silakan share juga ke teman-temannya yang belum punya. Eee, lalu untuk, grup Mas Ibnu mungkin, grupnya gimana ya, untuk grup WhatsApp-nya mungkin bisa dibuatkan dan di-invite teman-teman semuanya sekalian untuk saya juga, ada yang bisa bantu? Iya, Pak, nanti saya kasih tahu ketua kelas, Pak. Oke, siap. Ketua kelasnya Givari. Oke, oh Givari lagi, siap, coba saya cek. Iya, sampai lulus Givari pokoknya, Pak. Oke, ya udah kalau kayak gitu ya nanti, eee, tolong dikomunikasikan ke dia ya Mas Ibnu ya? Ya, Pak. Oke, mungkin untuk hari ini saya akan coba apa nih? Izin Pak Hafiz, sudah absen belum ya Pak? Oh iya nih, bagi yang sudah punya LMS, yang bisa akses LMS, silakan absen lewat LMS aja ya. LMS-nya itu saya bikin roles-nya sebentar, terlalu banyak nih. Mmm. Nih untuk bisa absen caranya ini, tinggal buka LMS-nya lalu download materi yang sudah saya upload itu aja sih, nanti otomatis akan terabsen. Kecuali yang tadi belum ada LMS alias KRS-nya masih ada bermasalah, nanti mungkin bisa japri saya aja untuk bisa saya tandain. Nanti japri aja namanya siapa, nama lengkapnya siapa, NIK-nya. NIK-nya, apa nama, nomor induk, mahasiswanya berapa, NIM-nya, nanti tinggal, japri aja ke saya. Atau mungkin nanti kalau ada di grup, silakan nanti report di grup aja biar saya tandain. Baik, terima kasih Pak. Oke. Mmm.
Oke. Pada hari ini karena ini hari pertama, mungkin pengenalan aja terhadap mata kuliah ini, yaitu sistem terdistribusi. Di sini ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 6 saya buat. Pertama, memahami konsep dasar dan arsitektur sistem terdistribusi. Lalu yang kedua ada menganalisis model komunikasi dan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan sistem terdistribusi menggunakan kontainer atau Docker serta kontainer orkestrasinya Docker Swarm dan Kubernetes. Selanjutnya, menerapkan teknik load balancing, fault tolerance, dan high availability. Lalu selanjutnya ada mengamankan sistem terdistribusinya. Dan yang terakhir adalah menganalisis studi kasus nyata. Untuk sebagai informasi, nanti kita di mata kuliah ini akan banyak prakteknya. Jadi diharapkan nanti bisa mengikuti dengan baik. Nanti saya untuk tugas-tugasnya seperti mata kuliah sebelumnya di Kamar Informasi, nanti untuk penilaiannya, untuk pengerjaannya itu per kelompok, nanti dibuatkan aja kelompok sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada di mata kuliah ini. Nah, di sini kemampuan akhirnya pertama ada memahami konsep dasar sistem terdistribusi, lalu memahami model komunikasi, lalu mengenal konsep kontainer, lalu selanjutnya menggunakan Docker Compose untuk mengelola multi kontainer aplikasi, lalu mengenal Docker Swarm sebagai solusi untuk orkestrasi kontainer. Selanjutnya ada membangun cluster Docker Swarm dan mengelola service, scaling, serta load balancing. Lalu selanjutnya studi kasus. Nah, untuk kelompok, yang tadi saya cek di si akad ada 21 orang yang ikut kelas ini. Nanti mungkin akan bertambah. Saya harap nanti ada sekitar 4 mungkin, 4 orang dalam satu kelompok. Dan diharapkan kalau bisa satu kelompok itu ada yang punya komputer atau laptop yang bisa ngikutin praktek mata kuliah ini ya. Jadi soalnya ada beberapa nginstal sesuatu, takutnya nanti ada yang nggak kuat atau bagaimana laptopnya, nanti kalau bisa dibagi aja atau dimusyawarah di apa namanya dikomunikasiin aja ke teman-temannya semua satu kelompok, seenggaknya ada satu orang yang punya laptop yang cukup bisa ngikutin eh, mata kuliah ini. Nah, nanti setelah studi kasus, nanti kita coba membangun microservice sederhana dengan Docker dan Docker Swarm. Selanjutnya UTS. Selanjutnya nanti pengenalan Kubernetes sebagai platform orkestrasi. Lalu selanjutnya memahami arsitektur Kubernetes, lalu mengelola deployment Kubernetes, implementasi load balancing dan auto scaling di Kubernetes, lalu keamanan dan sistem terdistribusi, lalu ada studi kasus, membangun aplikasi berbasis Kubernetes dengan high availability dan fault tolerance, dan evaluasi proyek akhirnya nanti kita di akhir mata kuliah ini akan ada implementasi sistem terdistribusi berbasis Docker dan Kubernetes dalam skenario nyata. Lalu ada UAS. Nah, nanti kemungkinan UASnya akan untuk UTS dan UAS ya. Di sini kan ada UTS dan UAS. Mungkin nanti akan saya coba disimplify atau dimudahkan dengan adanya studi kasus ini. Jadi studi kasus ini bisa menggantikan UTS dan UAS tadi.
Jadi nggak perlu tadi ada UAS dan UTS, yang penting proyeknya jalan. Nanti ujung-ujungnya di sini di mata kuliah ini adalah praktikum sih, kebanyakan praktikum. Jadi tadi satu kelompok 4 orang minimal, dan minimal ada 1 orang yang bisa mengerjakan atau memiliki device yang cukup oke untuk menjalankan mata kuliah ini. Sebentar. Ada pertanyaan sebelum ke mata kuliah, ke pertemuan awal? Untuk cara penilaian sama seperti biasa, ada tugas, ada UAS, ada UTS. Hmm, kalau di sini sudah masuk berapa orang ya? Saya coba stop share dulu. Sudah ada 18 orang, 17 orang. Ini yang belum KRS, Windows aman, aman. Windows aman, Linux aman, apapun Mac juga aman. Aman semua kok. Nanti mungkin kita akan membahas teknisnya Docker ini di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan ini kita santai dulu, kita kenal-kenalan dulu. Mungkin eh, ini karena bulan puasa sih ya, jadi agak sempit waktunya. Eh, 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 eh. Pak, berarti tugas-tugas nanti yang kelompok itu diakumulasikan bisa jadi nilai UTS sama UAS ya Pak? Eh, iya, betul. Hasil-hasilnya semua itu kalau semuanya bagus ya udah jadi nilai UTS sama UAS gitu kan. Soalnya nanti endingnya emang kita arahnya ke project sih. Jadi ya nanti hasil akhirnya aja, kalau hasil akhirnya oke di projectnya, ya nilai UASnya akan ngikutin gitu. Ya Pak. Ya, ini kalau bisa ya dalam satu kelompok tadi ya ada 1 orang yang bisa bantu lah. Oh iya nih Mas, belum ya? Bukan yang ini, bukan Givari yang ini ya? Belum masuk ya ketua kelas kita. Oke, mungkin untuk mempercepat waktu ini lagi pada di rumah semua atau di tempat kerja atau gimana? Karena waktunya ini silang nih dari jam 5 sampai jam 7, walaupun saya pakai nanti jam 5 sampai jam 6 doang, tapi kan pada mau buka ya. Kantor, Oke, Pak. kantor ya, buka di sana ya. Iya, Pak, sekalian. Mhm. Saya juga di kantor nih. Aduh, oke. Mungkin langsung ke materi aja, nanti ngobrol-ngobrolnya bisa apa namanya sambil berjalan. Oke, untuk materi pertama ini kita pengenalan mengenai sistem terdistribusi. Tujuannya, pertama ada kita memahami definisi dan karakteristik sistem terdistribusi. Lalu kita bisa mengidentifikasi contoh sistem terdistribusi dalam berbagai industri. Lalu yang ketiga, menjelaskan manfaat dan tantangan dalam sistem terdistribusi. Oke. Next, ini tadi tugasnya ini untuk pengenalan aja. Mengulang yang tadi, tugas diberikan merupakan tugas kelompok. Keaktifan dan diskusi personal dalam perkuliahan dihitung sebagai nilai personal. Lalu pada akhir sesi, masing-masing kelompok akan mencoba mengumpulkan beberapa data yang didapat dari beberapa tools, analisa data, dan mempresentasikan hasil analisa. Oke.
Introduction. Ada yang baru masuk ya? Siapa ya tadi ya? Oh, Givari masuk, Pak. Givari. Bapak ketua kelas, Mas Givari gimana? Hadir Pak, hadir Pak. Maaf Pak, baru join Pak. Baru ini Pak. Apa? Nanti untuk penjelasan di awal lagi ya, yang sudah KRS, yang sudah bisa mengakses LMS, silahkan absen dengan cara mengunduh materi yang sudah saya upload di pertemuan hari ini. Bagi yang masih ada masalah dengan KRS-nya alias belum bisa akses LMS, silahkan nanti absen di grup. Nah, untuk grupnya mohon minta tolong Mas Givari untuk buatkan grup mata kuliah ini. Ya Pak, sudah Pak. Oke, invite teman-temannya dan invite saya juga. Gitu ya. Oke, lanjut ke materi. Definisi. Definisi sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer atau node yang terhubung melalui jaringan dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersamanya ini adalah layanan dari aplikasi itu tersebut. Nah, setiap komputer dalam sistem disebut node tadi saya singgung yang bekerja secara independen tetapi tetap terkoordinasi sehingga nanti outputnya ialah satu sistem yang bisa kita akses bersama. Contoh pertama, Google Search. Nah, Google Search ini apakah cuma ada punya satu server? Wah, tidak mungkin dong. Karena yang akses bisa ratusan juta orang, hitnya nggak mungkin dihandle oleh satu server saja. Dan pasti Google Search menerapkan sistem terdistribusi dengan menggunakan banyak server sekaligus. Lalu Netflix, nah, sama Netflix juga. Pertama, platform streaming video itu pasti bandwidth besar. Tidak mungkin hanya menggunakan satu server. Jadi mereka pasti menggunakan server yang tersebar di berbagai lokasi. Yang ketiga ada blockchain contohnya, ya ini jaringan peer-to-peer tanpa server pusat. Karakternya sistem terdistribusi itu yang pertama ada multiple independent components, yaitu terdiri dari banyak node komputer. Yang kedua resource sharing, jadi ada berbagi CPU, memori, dan storage antar node. Lalu ada yang ketiga konkurensi, yaitu banyak proses berjalan bersamaan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada scalability, yaitu bisa ditambahkan lebih banyak node atau bisa ditambahkan bisa dikurangi juga tanpa mengganggu sistem. Jadi kalau bahasa hardware-nya itu apa ya? On the fly, lupa saya ada bahasanya on the fly. Jadi nggak kelihatan adanya eh nggak ada apa namanya SPOF-nya gitu. Lalu fault tolerance tetap berjalan meski ada kegagalan pada sebagian sistem karena tadi karakteristik dari sistem distribusi ini harus bisa high availability. Lalu selanjutnya ada transparansi, yaitu pengguna tidak perlu tahu bagaimana sistem bekerja di belakang layar atau di back end. Contohnya, contoh sistem terdistribusi dalam dunia nyata, cloud computing. Nah, platform-platform cloud computing seperti Amazon, AWS, Google Cloud, Azure, Alibaba Cloud. Nah, itu menggunakan sistem terdistribusi. Lalu next e-commerce, Tokopedia, Shopee, Lazada itu menggunakan sistem terdistribusi. Lalu fintech, Gojek, OVO, Dana menggunakan sistem terdistribusi. Streaming media, Netflix, YouTube, Spotify, dan blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum. Jadi hampir semua layanan modern saat ini yang bisa kita nikmati di internet itu based on sistem terdistribusi untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Jadi tanpa adanya sistem terdistribusi sih hampir tidak mungkin mereka bisa scaling up dengan cepat. Hampir tidak mungkin juga bisa menerima hit user
dengan banyak, apalagi platform-platform terkenal itu pasti hitnya per detik sangat tinggi sekali. Nah, maka dari itu ada suatu metode atau platform yang digunakan untuk mengelola aplikasi dalam sistem dengan cara kontainer, yaitu menggunakan Docker. Oke, ini perbandingannya dari aspek arsitektur. Untuk yang terpusat itu satu server utama, kalau sistem terdistribusi itu banyak server atau cluster. Aspek yang kedua, single point of failure. Kalau sistem terpusat, iya, dia sangat mudah untuk down. Kalau sistem terdistribusi itu memiliki redundansi yang tinggi. Karena tadi dia harus memiliki eh, apa ya, high availability lah. Jadi dia harus tidak boleh down. Pada itu dia memiliki banyak server, sehingga ada fault tolerance di sana, ada load balancing di sana, ada high availability di sana. Aspeknya untuk skalabilitas, sistem terpusat dan terbatas. Kalau sistem terdistribusi itu fleksibel. Manfaatnya, manfaatnya yang pertama meningkatkan kecepatan pemrosesan karena prosesnya itu bisa dibagi, dipecah ke beberapa node gitu. Lalu mendukung high availability tadi, jika satu node gagal, jadi node ini komputernya ya atau servernya ya, kita anggap satu kontainer atau satu server itu namanya node. Jika satu node gagal, sistem tetap berjalan karena diambil alih oleh node lain yang punya proses sama. Eh, yang ketiga, memudahkan skalabilitas. Jadi bisa menambah kapasitas atau mengurangi kapasitas dengan mudah gitu. Lalu menghemat biaya infrastruktur karena penggunaan bare metal atau fisik ini agak kurang ya di sini. Lebih sering pakai tadi cloud computing, bentuknya kontainer atau VM. Tantangannya koneksi jaringan, jadi gangguan bisa ini host bisa lihat yang nggak, saya bukan host soalnya. Sebentar. Hmm, lanjut. Lalu tantangan selanjutnya ada keamanan enkripsi. Data harus dienkripsi saat berpindah antar node. Lalu ada tantangan selanjutnya adalah manajemen konsistensi data. Jadi karena tadi eh, tempatnya ini ada load balancingnya, ada HA-nya, pasti satu service itu dikerjakan atau dijalankan oleh beberapa node ya atau beberapa server. Nah, yang jadi masalah di sini tantangannya adalah dari beberapa node itu harus sinkron itu datanya, nggak boleh ada yang beda, karena kalau beda nanti requestnya atau feedback dari requestnya itu akan sangat jauh gitu. Oke, tunggu. Saya coba. Lalu selanjutnya, nah untuk mata kuliah ini kita akan coba fokus, kita akan gunain Docker di sini ya. Kalau ya ada yang belum tahu, Docker itu salah satu aplikasi atau salah satu sistem platform untuk eh, membuat kontainer atau sifatnya apa ya, virtual virtual eh, bagi kan ya, sama kontainer lah intinya.
Docker ini sering digunakan dalam sistem terdistribusi karena pertama deployment-nya mudah. Jadi aplikasi yang berjalan di kontainer itu sifatnya sangat ringan gitu, filenya tidak besar juga. Yang kedua meningkatkan portabilitas. Jadi bisa dijalankan di berbagai platform. Tadi ada yang tanya Windows aman, wah sangat aman. Jadi Windows aman, Linux aman, macOS aman. Lalu yang ketiga mendukung orkestrasi. Jadi Docker bisa dikombinasikan dengan Kubernetes untuk load balancing dan scaling secara otomatis. Nah, peran Docker dan Kubernetes dalam sistem terdistribusi. Nah, yang pertama, platform kontainerisasi ini memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan ringan dan terisolasi. Lalu menghilangkan ketergantungan terhadap OS atau hardware tertentu. Jadi contohnya ini aplikasi microservice berjalan dalam berbagai kontainer di berbagai server. Lalu Docker Swarm dan Kubernetes ini fungsinya itu Docker Swarm itu dia mengelola banyak Docker kontainer dalam satu dalam cluster gitu. Dan Kubernetes ini itu adalah sistem orkestrasi yang lebih canggih untuk deployment yang skala lebih besar. Nanti kita akan gunakan beberapa aplikasi ini untuk mata kuliah ini. Nah, di sini untuk yang mau baca-baca atau mau lihat-lihat dulu tentang Docker ini bisa lihat di website ini di https www.docker.com, nanti bisa cek-cek. Nah, untuk downloadnya bisa di banyak platform, bisa di Apple Silicon juga, tadi di Intel untuk yang Mac, Windows ada, di Windows yang pakai chipset ARM juga bisa, di Linux juga bisa. Nah, untuk hands-on-nya, untuk instalasinya nanti mulai minggu depan aja. Jadi minggu ini fokus bagi kelompok. Pastikan tadi kelompoknya itu ada yang bisa menguasai teknis sehingga teman-teman juga bisa ikut belajar sama temennya itu tadi. Sebenarnya oke, sudah selesai materi kali ini perkenalannya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, silakan mengenai mata kuliah ini, mengenai RPS-nya atau mengenai teknisnya atau mengenai materi yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Misi Pak, boleh tanya Pak? Boleh, Mas. Nah, izin Pak, itu untuk sistem distribusi tadi ini, itu kan dapat computing ya Pak? Itu kan untuk online. Kalau sistem terdistribusi ini dipakai offline, bagaimana Pak? Atau bisa contoh kayak gimana gitu Pak? Gimana, Mas? Maaf. Tadi ada yang... Maaf, maksudnya kan ini sistem terdistribusi ini dipakai untuk cloud computing juga bisa kan Pak ya? Berarti kan bisa online. Nah, misalnya kalau untuk offline bisa tidak Pak? Atau perlu misalnya aplikasi apa gitu Pak? Contohnya. Sebenarnya gini sih, ini online yang dimaksud apa nih? Online ke internet apa online intranet nih? Kalau intranet ya pas bisa, internet bisa, internet juga bisa gitu. Atau untuk Kalau tugas mungkin Pak, harus offline, boleh bisa offline kan sebenarnya kalau tugas. bisa. Jadi bikin network di dalam sendiri. Kalau kalau konteksnya tugas ya, jadi ya bisa di dalam sendiri gitu. Bisa karena sifatnya ini kan ibarat kata kita bikin OS, bikin web server, nanti bikin database server sendiri, di mana itu bentuknya kontainer gitu, bukan VM, dan itu dijalankan di komputer masing-masing kelompok gitu, atau laptop masing-masing kelompok. Bisa offline sih, tapi untuk instalasi ya instalasi awal ya offline online dulu ya, instalasi awal online, nanti untuk menjalankannya ya nanti offline bisa. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya ini nanti ada ini. Untuk absen yang belum bisa KRS bisa manual dulu sementara ya Pak ya. Manualnya silakan nanti
cek di absen di tele aja ya. Sebutkan nama lengkap dan NIM-nya. Pakai tele ya sekarang. Oke, saya join nih ya. Oke, saya sudah join. Bagi yang belum join grupnya silakan join ya. Telegramnya itu sudah di share oleh Mas Givari. Terima kasih Mas Givari. Ada pertanyaan lagi? Mungkin nanti di grup silakan ini ya, dibuat kelompoknya ya. Minimal 4 orang, maksimal silakan. Kalau bisa sih dibagi 4 dulu, nanti kalau ada yang ada gitu. Ini beberapa orang kayaknya yang di mata kuliah keamanan juga ya. Mas Analhaq, Mas Rehan Givari, Mas Givari, Mas Rifano, Mas Haikal, iya hampir semuanya nih. Hampir semuanya teman-teman di keamanan informasi. Oke, ada pertanyaan. Permisi Pak, kalau sudah ada kelompoknya, apakah perlu saya beritahukan? Maksudnya apa ya? Perlu saya beritahukan? Perlu Mas, perlu dikasih tahu di grup. Nanti intinya di grup telenya di list kelompoknya dan anggotanya siapa dengan tadi ketentuannya minimal 4 orang, maksimal silakan diatur sesuai dengan ketersediaan anggota. Lalu kalau bisa satu kelompok tadi salah satunya ada yang ngerti teknis, jadi sehingga mudah nih untuk bisa kita ngikutin mata kuliahnya. Untuk kelompok nanti dibuat baru saja, ya silakan diatur aja sama kalian nanti share di grup. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, teman-teman semua, aduh. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi saja pertemuan kali ini karena mau buka puasa ya. Yang mau cari takjil silakan. Saya juga mau cari takjil dulu. Jadi kita sudahi saja pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutannya silakan nanti tanya atau komunikasi di grup Telegram aja. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke.